Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kehidupan Nabi Muhammad. Fahadha maulidi sayyidil awwalina wal akhirin. Maka ini adalah kelahiran pemimpin. Orang-orang kelompok pertama dan kelompok yang akhir, itu yang A. Yang B, waqaidil ghurril muhajjalin. Pemimpin orang-orang yang bercahaya anggota wuduknya. Wa habibi rabbil alamin. Yang C, kekasih Allah, Tuhan semesta alam. Yang D, alladzi arsalahullahu ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah mengutusnya lil khalqi, untuk makhluk ajma'in, kesemuanya. Yang D, wa faddalahu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Yang Allah melebihkan beliau, di atas semua nabi dan rasul. Wal malaikatil muqarrabin, dan para malaikat yang dekat kepada Allah. Yang apa sekarang? Yang E, wa khassahu bisyafa'atil uzma yaumaddin, yang mana Allah khususkan beliau untuk memberikan syafaat uzma. Kelak di hari kiamat. Itu julukan-julukan untuk Nabi Muhammad yang diucapkan. Tidak boleh untuk manggil Rasul atau manggil keluarganya Rasul dengan panggilan-panggilan yang tidak ada adab, tidak boleh. Itu. Nasabuhu asyarifu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. 1, Sayyiduna Muhammad. 2, bin Abdullah. 3, bin Abdul Muttalib.
4 bin Hashim. 5 bin Abdi Manaf. 6 bin Qusay. 7 bin Kilab. 8 bin Murrah. 9 bin Ka'ab. 10 bin Lu'ay. 11 bin Ghalib. 12 bin Fihir. 13 bin Malik. 14 bin An-Nadhr. 15 bin Kinanah. Berapa? 16 bin Khuzaimah. 17 bin Mudrikah. 18 bin Ilyas. 19 bin Mudhar. 19 bin Mudhar. 20 bin Nizar. 21 bin Ma'ad. 22 bin Adnan. Ilahuna muttafaqun alaih. Sampai nasab ini yaitu sampai Sayyiduna Adnan yang disepakati oleh para ulama ahli sejarah. Wakhtalafu fi tasmiyati baqiyati ajdadihi. Wakhtalafu koma bawahnya, mereka para ulama berbeda pendapat fi tasmiyati baqiyati ajdadihi, di dalam nama-nama kakek-kakek beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain. Koma bawahnya,
min sayyidina Adam. Mulai dari Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam ila sampai ke Sayyidina Adnan, sampai ke Sayyidina Adnan. Koma bawahnya, ma'a ittifaqihim ala anna Adnana min durriyati Sayyidina Ismail al-Dzabih. Koma bawahnya, mereka para ulama telah sepakat pula. Mereka para ulama telah sepakat pula bahwasannya Sayyiduna Adnan merupakan keturunan Nabi Ismail yang akan disembelih, dzabih, yang akan disembelih, bin Ibrahim al-Khalil, putra Nabi Ibrahim al-Khalil, yang dekat kepada Allah. Salawatullahi wasalamuhu alaihima. Itu. Titik. Hadis dari sahabat Wailah. Hadis dari sahabat Wailah bin Al-Asqa. Hadis dari sahabat Wailah bin Al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, amin. Koma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha istafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih dari anaknya atau keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Koma bawahnya, wastafa min bani Ismail Kinana. Dan Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Sayyiduna Kinanah. Koma bawahnya, wastafa min bani Kinanah
Dan Allah memilih dari keturunan Bani Kinanah Quraisyan, yaitu kaum Quraisy. Koma bawahnya, wastafa min Quraisyin. Dan Allah memilih dari Quraisy, Bani Hashim, yaitu keturunan Sayyiduna Hashim. Itu. Koma bawahnya, wastafani. Dan Allah memilihku min Bani Hashim, dari keturunan Bani Hashim. Ya. Ini dicermati di sini kalimat tadi itu. Wastafa, yang pertama kan innallaha istafa min waladi Ibrahim Ismail. Ya mana? Ya. Sesungguhnya Allah memilih dari anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Padahal anaknya Nabi Ibrahim yang jadi Nabi juga Nabi Ishak. Ya mana? Kenapa kok Nabi menyebutkan hanya innallaha istafa min waladi Ibrahim Ismail? Kenapa kira-kira? Karena untuk menunjukkan jalurnya Nabi Muhammad SAW. Tulis bawahnya, kayak tanda. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, bahwasannya Allah memilih dari anak-anak Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Padahal anak keturunan Nabi Ibrahim, yang menjadi Nabi ada juga, yaitu Nabi Ishak. Bawahnya, maka ini Nabi menyebutkan hal tersebut untuk menunjukkan jalur nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Bawahnya. Dan mayoritas ulama mengatakan kedua-duanya, baik Nabi Ismail, dan Nabi Ishak sama-sama mulia. Bawahnya,
sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 112. Tentang keutamaan Nabi Ishak. Itu. Yang artinya, kalau bahasa Arabnya Al-Qur'annya, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan datangnya Nabi Ishak sebagai seorang nabi dan orang yang soleh. Itu pendapat Mu'tamad. Tapi pendapat yang lain menyatakan, tapi pendapat yang lain menyatakan, dua, Nabi Ismail lebih afdol daripada Nabi Ishak. Karena jalur Nabi Ismail adalah jalur Nabi Muhammad. Ya karena jalur Nabi. Makanya sebagian orang mengatakan, oh enggak, Nabi Ishak itu terkalahkan dengan Nabi Ismail karena jalurnya ke merunu gitu loh. Karena jalurnya ke sana. Ibn Hajar, bapaknya ya, Al-Asqalani, beliau menyatakan titik dua, wa fihi anna hadhil umura al-madhkurata ala sabilit tarqi fi syaraf. Hadis yang disebutkan oleh Nabi dalam kurung yang disebutkan di atas tutup kurung menunjukkan untuk tingkatan dalam kemuliaan. Jadi katanya Ibn Hajar Al-Asqalani, lah kan Nabi kan nyebutkan itu kan, berarti itu ketingkatan. Sesuatu yang bersambung dengan mulia, mulia. Ya.
Nabi paling mulia apa? Nabi Muhammad. Otomatis yang nyambung sama Nabi Muhammad mulia. Ente kepingin mulia, nyambung orang Nabi. Kertas kalau sambung karo Quran, diambung. Tidak berani orang letakkan di bawah. Tapi kertas itu kalau buat nota, ya dibuang. Podo kertasnya pada. Jadi ini main akal. Dijelaskan sama akal sama beliau Ibn Hajar. Meskipun pendapat Mu'tamad enggak ya. Pendapat yang lain, ya ente lihat kan. Kan Nabi menyebut di situ. Allah memilih di antara anaknya keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kan sudah jelas. Berarti itu menunjukkan kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi menyebutkan itu kitabnya Al-Mufhim itu. Itu kitabnya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyebutkan innama khassa Ismaila li'annahu abul Arab. Allah mengkhususkan Nabi Ismail karena beliau adalah bapak dan nenek moyang bangsa Arab. Ada syaraf. Ada syaraf. Ya meskipun orang Arab kalau tidak benar ya jatuh. Nah gitu kan. Betul. Dibalik sekarang. Kalau orang Arab taat, ada syaraf. Jadi kalau bandingkan gitu. Kalau meskipun ada orang Arab tapi bejat yang ngomong kadang-kadang. Itu jatuh meskipun bukan orang Arab tapi taat. Iya betul. Nah dibalik sekarang. Ono wong Arab kena taat soleh sama orang biasa bejat kayak kau nih omonganmu tadi dia. Ya apa? Jadi kalau bandingkan yang fair. Ngerti ya? Innama khassa Ismail, hanya saja Allah mengkhususkan Ismail li'annahu abul Arab. Paham ini? Karena bapak moyangnya orang Arab. Wa minhum, nah ini mercusuarnya di sini. Ikonnya di sini nih. Wa minhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mereka keturunan Nabi Ismail muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Yang ketiga. Al-Qadiyat. Al-Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa. Al-Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa. Dia mengatakan wa qad yuqalu inna Ismaila fadala bi annahu abu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa dikatakan bahwa Nabi Ismail memiliki keutamaan karena beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Paham ya? Itu ya. Insyaallah diberikan kefahaman, bisa jadi bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab. Adzan.